Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eksponen atau bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat dulu waktu SMP sudah pernah mendapatkan materi ini ya. Nah, sekarang kita hanya mengulang saja. Nah, misalkan saya punya di sini bilangan 2. 2 itu artinya ya 2. 2 itu ada berapa angkanya? Hanya ada 1. Berarti bisa kita tuliskan 2 pangkatnya adalah 1. Nah, sekarang kalau 2 kali 2 berarti bisa kita tuliskan 2. Ada berapa perkaliannya? Ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2. Berikutnya 2 kali 2 kali 2. Artinya berarti 2 pangkat 3. Nah, jadi kalau kita punya 2 kali 2 kali 2 artinya 2 pangkat 3. Lah, 2 pangkat 3, 2 ini dinamakan dengan bilangan pokok. Nah, 3-nya di sini dinamakan dengan pangkat. 3-nya dinamakan dengan pangkat. Maka dinamakan dengan bilangan berpangkat atau bentuk pangkat. Nah, jadi pengertian nih dari bentuk pangkat itu apa? Nah, kita tadi mendapatkan bentuk perkalian bilangan sama bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi, bentuk pangkat itu adalah perkalian bilangan berulang sebanyak n kali. Sebanyak n kali. Perkalian bilangan berulang. Ya. Misalkan gini, kita punya 5 pangkat 3, artinya 5 kali 5 kali 5. Kalau ditanyakan berapa hasilnya, berarti ya 1, 2, 5. Misalkan lagi, kita punya 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 pangkat 2 artinya ya 5 kali 5. Sama dengan ada berapa di sini 5-nya? 5-nya ada 5. Berarti bisa kita tuliskan 5 pangkat 5. Kalau kita punya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 5. Ingat, bilangan pokok di sini harus sama. Lah, 5 di sini, pangkat di sini didapatkan dari mana? Ya, dari 3 ditambah dengan 2. Jadi, kita punya sifat yang pertama. Kalau kita punya A pangkat N dikalikan A pangkat M. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Itu sama dengan A pangkat N ditambah dengan M. Nah, ini kita mendapatkan sifat yang pertama. Kita tandai. Ini sifat yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Kalau saya punya ini sekarang, bentuknya pembagian. Bentuknya pembagian. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Kita definisikan dulu. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 2 artinya 5 dikalikan 5. Dilihat di sini. Kalau kita punya ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini bisa kita coret ya. Nah, hasilnya tinggal berapa? Iya, hasilnya tinggal 5. 5-nya tinggal berapa tadi? Kan ini sudah kita coret 2, ini kita coret 2, berarti 5-nya tinggal 1. Berarti ini boleh saya tuliskan pangkatnya adalah 1. Saya ulangi. Hasilnya adalah 5 pangkat 1. Berarti iki 5, di sini adalah 1. Nah, bisa kalian lihat. Tadi kalau ini 3, ini 2. Kalau dibagi pangkatnya sekarang tinggal 1. Artinya apa? Artinya 3 dikurangi 2. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Jadi kita mendapatkan sifat yang kedua. Kalau kita punya A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan pangkatnya tadi dikurangi. Jadi bisa kita tuliskan. Bentar. Hasilnya adalah A dipangkatkan, ini N dikurangi dengan M. Nah, ini kita punya sifat yang kedua. Ini kita punya sifat yang kedua. Udah, lanjut. Kalau saya punya berikutnya. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Artinya apa? Artinya 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 2.
sama dengan. Nah, 5 pangkat 2 artinya apa tadi? Artinya 5 dikalikan 5. Terus dikalikan lagi. 5 pangkat 2 lagi, berarti 5 dikalikan 5. Sama dengan. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 4, berarti 5 dipangkatkan dengan 4. Nah, ini tadi 4 itu didapatkan dari mana? Oh, ini saya masih salah ya, atau ini saya ganti aja. Ini hanya 2 saja. 5 pangkat 2 dipangkatkan 2, artinya 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, 5 pangkat 2, 5 kali 5, berarti 5-nya ada 4. Nah, pangkat di sini itu dari mana? Dari ini, 2 dikalikan dengan 2. Nah, sekarang kita mendapatkan sifat yang ketiga. Sifatnya, kalau saya punya A pangkatnya misalkan N dipangkatkan dengan M. Berarti hasilnya sama dengan A pangkatnya adalah N dikalikan dengan M. N kalikan dengan M. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Lanjut. Kalau saya punya 2 kali 3 dipangkatkan 2, artinya ya berarti ya di dalam kurung ini dipangkatkan 2, artinya apa? 2 kali 3 dikalikan dengan 2 kali 3. Ini 2 kali ya, 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3. Kita sederhanakan sama dengan ini, boleh kamu kurung, boleh juga tidak. Kalau misalkan kamu kurung gini juga boleh. Gini dikalikan 2 kali 3 gini. Nah, sekarang kita pecah lagi. 2-nya kita kelompokkan, berarti 2 kali 2, 3-nya juga ada 2. Nah, berarti sama dengan 2-nya ada berapa? Ada 2, berarti ya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Dilihat di sini hasilnya. Nah, kelihatan di sini. 2 kali 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Jadi kita dapatkan sifat berikutnya. Kalau kita punya A dikalikan B dipangkatkan misalkan N, itu sama dengan tinggal A dipangkatkan N dikalikan B juga dipangkatkan N. Sudah, ini kita dapatkan sifat yang keempat. Sekarang berikutnya, kalau 2 per 3, 2 per 3 dipangkatkan 2, artinya apa? Ya, artinya 2 per 3, artinya ya 2 per 3, saya kurung. Ini 2 per 3 dikalikan dengan 2 per 3 juga. Dikalikan 2 per 3. Ini 2, di sini 3. Nah, jadi ada 2 ya lah. Sekarang ingat, perkalian bentuk pecahan, berarti pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, kita tuliskan. Berarti yang atas tinggal 2 kali 2, yang bawah tinggal 3 kali 3. Nah, yang atas 2-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2 berarti ya 2 pangkat 2. Yang bawah 3-nya ada 2, berarti ya 3 pangkat 2. Selesai. Kita dapatkan sifat berikutnya. Kalau kita punya misalkan di sini A dibagi B dipangkatkan N, itu artinya A pangkat N dibagi dengan B pangkatnya adalah N. Sudah, kita dapatkan ini sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Udah, lanjut. Kalau saya punya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Itu artinya berapa? Ya, berarti 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini sama kalau kita coret-coret hasilnya tinggal berapa? Hanya
1. Tapi ini bisa kita kerjakan juga menggunakan cara yang di sini. Kalau kita menggunakan sifat yang kedua, ingat kalau dibagi tadi pangkatnya dikurangi. Berarti ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikurangi dengan 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Sebentar. 2 pangkat 0. 2 pangkatnya adalah 0. Ingat, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 tadi yang depan berapa? 1. Jadi 2 pangkat 0 itu artinya adalah 1. Nah, jadi kita punya kesimpulan. Kalau kita punya A, pangkat T itu 0, hasilnya adalah 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 kecuali 0. Jadi 0 dipangkatkan 0 itu bukan 1 ya, tapi tak tentu. Nah, ini kita dapatkan sifat berikutnya. Lanjut, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah dapat 6. Nah, sekarang saya punya lagi. Saya punya misalkan saya hapus dulu 1. Misalkan saya punya 1 dibagi 2 pangkat 3. Ini 2, pangkatnya di sini 3. Nah, kalau kita tuliskan ini sama dengan ini, satunya tak hapus dulu. Sama dengan kalau kita tuliskan ini satu itu bisa kita ubah juga menjadi 2 pangkat. 2 pangkat berarti 2 pangkatnya berapa? Ini sama dengan saya tuliskan 2 pangkat. Kalau 1 tadi berarti kalau 2 pangkatnya adalah 0. 2 pangkat 0. Di sini saya punya 2, ini adalah pangkatnya 0. Kalau 2 pangkat 3 tadi ya 2 dipangkatkan dengan 3. Tetap saya tulis dulu. Di sini kedua, di sini 3. Nah, sesuai sifatnya, sesuai sifat yang keberapa tadi? Sifat yang kedua ya. Ini sama dengan kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 0 dikurangi dengan ini 2, pangkatnya itu adalah 0 dikurangi dengan 3. Nah, 2 dikurangi 3 itu berapa? Ya, berarti negatif 3. Jadi di sini hasilnya adalah 2, pangkatnya negatif 3. Perhatikan di sini kelihatan ya. Jadi kalau kita punya 1 dibagi 2 pangkat 3, itu hasilnya sama dengan 2 dipangkatkan negatif 3. Jadi kalau pangkat itu nyebrang di sini, pembagi atau per di sini, pangkatnya menjadi lawan nih. Jadi kalau ini positif naik berarti jadi negatif. Kalau misalkan dari atas ini positif berarti turun jadi negatif. Jadi kita mendapatkan sifat berikutnya. Sifat berikutnya. Ini sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7. Ya, kalau kita punya 1 dibagi A, misalkan di sini A pangkat negatif N. Atau dibalik juga nggak masalah ya. Atau saya balik. Misalkan saya punya A pangkatnya negatif N. Saya balik A pangkatnya negatif N. A
pangkat negatif N. Negatif N. Itu hasilnya sama saja. Ingat kalau pangkat negatif tadi menjadi positif, berarti tinggal turun ke bawah. Jadi ini tinggal 1 dibagi A pangkat negatif, berarti jadi apa? Jadi positif, jadi N ini. Sudah, ini ada 7 sifat. Dipahami? Nah, ada 7 sifat ya, di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau disimpulkan, ini kesimpulannya. Jadi operasi bilangan berpangkat itu kita mendapatkan 7 sifat. Ini ada perkalian jadi jumlah, kalau pembagian jadi min, kalau pangkat dipangkatkan jadi dikalikan ya. Kalau ini kita tinggal kita pangkatkan satu per satu, ini juga sama. A pangkat 0 itu mesti 1, 1 per A pangkat negatif N itu A pangkat N, atau dibalik, A pangkat N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Ya, sudah saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.